Pada zaman dulu, manusia dengan para troll hidup bersama dalam damai dan harmonis, namun kedamaian itu tak bertahan selamanya, di mana agama Kristen mulai masuk dan merubah semua tatanan baru di seluruh Eropa. Seorang raja muda bernama Olaf the Holy kemudian ditugaskan untuk menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Ia dan pasukannya juga mulai membantai para troll yang dianggap ras para kulit dengan cara menyeret mereka ke bawah sinar matahari sehingga para troll berubah menjadi batu. Tak cuma itu, Olaf juga membunuh puluhan troll dengan pedang perak ajaibnya. Hal ini pun membuat para troll semakin takut pada kesucian agama Kristen. Dan ternyata itu hanyalah cerita dongeng dari ayah Nora, suatu Nora masih kecil. Scene kemudian berpindah ke 30 tahun kemudian, tepatnya di Stenbudadland, Tottenham, di mana seorang pria masuk ke sebuah rumah di tengah lembah bersalju. Tapi begitu ia masuk, ia secara tiba-tiba diserang oleh seorang wanita yang ternyata adalah Nora dewasa. Dan pria itu juga ternyata juga teman Nora bernama Andreas. Seperti yang kita ketahui, kalau keduanya ini merupakan tim yang pernah menghadapi troll di film sebelumnya atau tepatnya 3 tahun yang lalu. Kedatangan Andreas ke sini ternyata ingin menunjukkan sesuatu kepada Nora sekaligus meminta bantuannya yang merupakan seorang profesor arkeolog. Andreas kemudian membawa Nora naik helikopter dan pergi ke fasilitas pembangkit listrik. Sesampainya di fasilitas tersebut, Nora dibawa ke ruang bawah tanah dan disitulah Nora dibuat terkejut saat melihat sosok troll raksasa yang sedang berhibernasi dan sedang diteliti oleh Andreas beserta orang-orang dari pemerintah, dan troll tersebut dinamai Jotun. Nora kemudian diperkenalkan dengan pemimpin proyek bernama Marion, dan sayangnya Marion kurang setuju dengan kehadiran Nora yang dianggap terlalu mengandalkan dongeng untuk meneliti troll tersebut. Meski begitu, Marion tak punya pilihan lain, karena jika mereka tak ada kemajuan atau tak bisa membuat troll tersebut bangun, maka fasilitas ini akan ditutup oleh Perdana Menteri. Marion mengungkapkan bahwa DNA troll ternyata sangat unik, di mana DNA mereka sangat mirip dengan pohon cemara dan tanah. Andreas kemudian membawa Nora ke ruang kontrol, di mana setibanya di sana Nora bertemu dengan temannya yaitu Sigrid yang kini sudah menikah dengan Andreas dan sedang hamil tua. Di ruangan itu juga terdapat pernyataan atau surat hukum kuno terhadap troll yang dibuat oleh Olaf dari tahun 1030. Namun sayangnya kertasnya ada yang hilang, dan di situ Nora sedikit membaca sebuah kalimat yang mengungkap bahwa troll harus diusir dari tanah ini. Mengingat ada troll lain yang sudah mereka temukan, para peneliti pun yakin bahwa di negara ini masih ada banyak troll lain yang sedang bersembunyi. Nora kemudian pura-pura kebelet ngising, namun bukannya ke WC, Nora malah menyelinap ke area terlarang dan mendekati wajah troll. Ia lalu menyentuh troll tersebut sambil menyanyikan sebuah lagu tentang troll yang sering dinyanyikan oleh ayah dan ibunya sewaktu masih kecil. Setelah menyanyikan senandung tersebut, tiba-tiba detak jantung troll meningkat, dan tak cuma itu, matanya juga melek, dan artinya Nora telah berhasil membangunkan Jotun dengan lagu tersebut. Melihat kebangkitan troll yang mulai menunjukkan keagresifan, Profesor pun bersiap untuk menyalakan UV guna membunuhnya. Namun Marion yang sejak dulu memang menunggu momen ini, malah dengan sengaja menumpahkan kopi ke saklar untuk mencegah penyalaan UV. Troll itu pun kemudian memberontak, dan hal itu membuat Nora yang berada di lift terlempar ke sana. Andreas kemudian segera menyelamatkan Nora, sedangkan seorang profesor mengambil sesuatu dari tabung kecil, dan di saat itu juga salah satu profesor mati terinjak oleh troll tersebut. Setelah itu si Jotun melepaskan diri dari fasilitas dan pergi menuju ke dunia luar.
Menyadari situasi semakin genting, Nora, Andreas, Sigrid, dan Marion pergi ke pangkalan, di mana di sana mereka bertemu dengan rekan lama Nora yang bernama Mayor Chris, yang akan membawa mereka kepada menteri yang baru. Setibanya di sebuah ruangan, mereka bertemu dengan Perdana Menteri yang kini seorang pria. Dalam rapatnya, Perdana Menteri memerintahkan Mayor Chris untuk menghabisi troll karena jika tidak mau, maka troll tersebut akan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa. Di situ Nora kurang setuju sebab 3 tahun yang lalu seorang troll yang tak bersalah mati karena keputusan pemerintah. Namun sang Perdana Menteri menyalahkan Nora atas kematian saudaranya 3 tahun yang lalu dalam kecelakaan helikopter yang berkaitan dengan troll sebelumnya. Setelah rapat selesai, Nora punya rencana berbeda untuk menangani troll Yoten. Ia lalu meminta Chris untuk membawanya dalam misi. Chris awalnya menolak, tapi Nora mendesaknya dan akhirnya ia setuju, begitu pula dengan Andreas. Chris kemudian menunjukkan helikopter yang akan dia bawa, di mana heli itu sudah dilengkapi sinar UV sebagai senjata melawan Yoten. Di saat itu juga Marion datang, dan karena Chris naksir dengan kecantikan Marion, ia pun memperbolehkan Marion untuk ikut ke dalam misinya itu. Chris? Di malam harinya di sebuah klub malam, para anak muda terlihat sedang bersenang-senang sambil minum ciu. Namun di tengah asik-asiknya joget, tiba-tiba Yoten muncul dan menghancurkan atap. Bukannya pergi, para pemuda itu malah rikal-rikal di depan troll, dan alhasil troll itu pun mulai menyerang dengan memakan beberapa pemuda. Tak lama kemudian datanglah 2 helikopter UV, yang satu dipiloti oleh Chris dan yang satunya lagi dipiloti teman Chris bernama Emir. Keduanya kemudian mulai menyerang Yoten dengan UV. Serangan itu berhasil melukai Yoten, namun Yoten tak tinggal diam. Dia mengambil tiang listrik dan melemparkan ke arah mereka, di mana serangan itu membuat helikopter Emir rusak dan jatuh sehingga Emir pun tewas seketika. Melihat temannya tewas, Chris pun marah besar. Chris pun lalu bersiap menyerang Yoten dengan rudal, tetapi Yoten kebelet ngising dan lebih memilih pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut, mereka mendekati reruntuhan heli, di mana Chris mengambil nickname Emir yang nantinya akan diberikan kepada keluarganya. Menyadari troll Yoten semakin membrutal, Nora pun punya ide, yaitu menemui sosok yang mungkin bisa berbicara dengan Yoten. Keesokan harinya, Nora membawa Chris, Marion, dengan Andreas ke sebuah goa yang dulunya pernah digunakan sebagai perangkap kuno troll oleh Olaf. Menurut legenda, troll raja dulu hampir dibunuh di sini setelah anak troll diculik untuk memancingnya keluar dari goa. Setelah masuk ke goa yang lebih dalam, tibalah mereka di sebuah jurang. Nora kemudian mengambil sebuah batu yang selalu ia simpan dan mengetuk-ngetuknya ke bebatuan. Dan tak lama kemudian tiba-tiba muncullah sosok troll di depan mereka. Ternyata raksasa itu adalah anak troll raja yang masih hidup. Nora lalu menamainya Balmon. Nora kemudian mulai berkomunikasi dengan Balmon melalui suara dengungan. Nora ingin Balmon berbicara kepada Yoten karena hanya dialah yang bisa melakukannya. Singkat cerita, Nora dan kawan-kawan kemudian berada di daerah yang akan dilalui oleh Yoten. Begitu Yoten datang, si Balmon pun keluar dari persembunyiannya.
Kedua troll itu pun mulai berkomunikasi yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Dalam komunikasi itu, si Yoten menolak untuk berhenti membuat kehancuran. Ia juga dengan sengaja menginjak lapisan es sehingga lapisan itu mulai retak dan menjebloskan si Balmond ke dasar danau. Sementara Nora berhasil diselamatkan oleh Chris. Mereka lalu segera terbang menjauh tepat sebelum si Yoten menangkap mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka beristirahat di pangkalan medis. Di sana Nora memberitahu Marion bahwa dirinya sudah berteman lama dengan si Balmond, di mana waktu dirinya masih kecil. Nora bertemu dengan si Balmond saat masih kecil dan sering mengajaknya jalan-jalan di pegunungan pada malam hari. Namun karena dunia sudah berubah, si Balmond pun sering menghabiskan waktunya dalam goa dan bertapa di sana. Di saat itu juga Andreas menunjukkan sebuah peta, di mana dari peta itu mereka menemukan kalau Yoten sedang mengarah ke kota tersebut, tepatnya ke Nidaros Cathedral, tempat diyakini Olaf dimakamkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka disambut penjaga katedral oleh seorang nenek. Nora lalu mengungkapkan alasan datang ke sini, yaitu ingin mencari makam Olaf. Karena menurutnya Yoten mungkin ingin balas dendam, itulah mengapa dia bakal datang ke sini. Namun menurut keterangan si nenek, makam Raja Olaf masih belum ditemukan sampai sekarang. Maka dari itu, kebetulan sekali si nenek meminta bantuan Nora untuk menemukan makam Olaf yang diduga tersembunyi di dalam goa bawah tanah. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka menemukan sebuah lukisan Olaf di dinding. Karena tidak ada jalan lagi, Nora pun mulai putus asa untuk menemukan makam Olaf. Namun di saat itu juga, Andreas tak sengaja menjatuhkan potongan dinding, di mana potongan itu tepat di luka perut Olaf. Si nenek kemudian ingat kalau Olaf terbunuh akibat 3 luka saat perang, yaitu di perut, dengkul, dan leher. Ia pun mencungkil potongan lukisan dinding tepat di ketiga luka tersebut, dan ketemulah 3 lubang kunci. Sebagai seorang arkeolog pengalaman, Nora pun langsung tahu kalau kunci untuk membukanya adalah tongkat bor. Mereka pun membuka lukisan itu menggunakan obor, dan setelah terbuka, mereka akhirnya menemukan makam Raja Olaf yang ternyata selama ini ada di balik lukisan dinding. Mereka lalu membuka makam Olaf dan menemukan pedang perak yang digunakan Olaf untuk membunuh troll. Tak cuma itu, mereka juga menemukan potongan terakhir pernyataan hukum troll yang dibuat oleh Raja Olaf. Tanpa pikir panjang, Nora dan Andreas pun menghubungi Sigrid untuk memintanya menggabungkan surat pernyataan hukum tersebut. Dan setelah disatukan, Nora menemukan kebenaran bahwa kalimat dari troll harus diusik dari negeri ini itu salah. Dan ternyata kalimat yang lengkap adalah troll tidak boleh diusir dari tanah ini. Dari situlah Olaf baru sadar bahwa sebenarnya Raja Olaf ingin memberi para troll tempat tinggal baru, yaitu di Tottenham. Namun sayangnya Raja Olaf dibunuh saat terjadi perang oleh pihak gereja karena berbeda pendapat tentang troll. Artinya jika Olaf berpihak kepada troll, orang yang Yoten incar bukanlah Olaf, melainkan pihak gereja dan manusia yang dulu membasminya. Setelah menyadari semua itu, Nora dan kawan-kawan pun mulai merencanakan cara untuk mengalahkan si Yoten. Dan melalui catatan yang dibuat oleh ayah Nora dulu, Nora menemukan bahwa kelemahan troll adalah air suci. Si nenek pun memberitahu kalau seminggu yang lalu dirinya baru saja menemukan sebuah sumur mata air suci sakral yang dulu dibuat oleh Raja Olaf. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun berencana menggunakan air tersebut untuk melawan Yoten. Chris dan Marion kemudian mengumpulkan rakyat untuk saling bekerja sama untuk menyiapkan senjata. Mereka lalu berbondong-bondong membawa air suci, yang mana air suci itu dimasukkan ke dalam berbagai amunisi dan juga dijadikan sebagai bahan peledak.
Singkat cerita, di malam harinya Yoten akhirnya datang. Andreas dan si nenek yang berada di atas menara kemudian membunyikan lonceng untuk mengganggu pendengaran Yoten. Begitu Yoten menutupi kuping, Chris lalu memerintahkan pasukannya untuk menembaki Yoten dengan amunisi air suci. Serangan itu ternyata berhasil membuat kulit Yoten terbakar, namun hal itu tak bertahan lama. Yoten kemudian melemparkan pohon ke menara untuk menghancurkan loncengnya. Setelah itu, ia mulai bergerak maju untuk menyerang para warga. Dan setelah Yoten melewati sungai, Chris langsung meledakkan bomnya di mana ribuan liter air suci mulai membakar tubuh Yoten. Tetapi ternyata tetap saja keampuhan air suci tak bertahan lama di tubuh Yoten. Bersamaan dengan itu terdengar suara raungan. Ternyata suara itu berasal dari si Balmon yang datang untuk melawan Yoten. Dan terjadilah pertarungan antara si Balmon dan troll Yoten. Sayangnya si Balmon kewalahan dan berakhir dihajar habis-habisan oleh si Yoten. Sementara itu Marion memberitahu Chris bahwa satu-satunya cara membunuh Yoten adalah memasukkan bom air suci langsung ke mulut Yoten. Tanpa pikir panjang, Chris dan Andreas pun mengambil satu-satunya galon air suci untuk diterbangkan ke atas Yoten. Sedangkan Nora dan Marion membantu si Balmon dengan menembaki si Yoten. Di tengah penerbangannya, generator bom tak sengaja terjatuh dan rusak. Chris pun berkata bahwa di bom itu hanya bisa diledakkan dengan cara manual, yaitu menggunakan sebuah granat. Artinya, seseorang harus melompat dan menarik pin tepat sebelum masuk ke mulut Yoten. Karena memang ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kota, Andreas pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Tapi sebelum melakukan bundir, ia pun sengaja menelpon Sigrid dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sebagai istri yang baik sekaligus gampang mencari lagi, ia pun mengikhlaskan perbuatan Andreas. Chris kemudian mendekatkan helikopternya tepat di atas Yoten. Ketika Yoten berteriak, Andreas langsung terjun sambil memeluk bom itu. Dan begitu masuk ke mulut Yoten, Andreas langsung menarik pin granatnya sehingga bom itu pun meledak di dalam tubuh Yoten. Ledakan itu ternyata berhasil membuat Yoten terbakar sepenuhnya, dan sebelum Yoten mati total, si Balmon mengambil jantung Yoten. Setelah kejadian itu, si Balmon kembali ke tempat persembunyiannya. Dan beberapa bulan kemudian, Sigrid akhirnya melahirkan bayinya yang berjenis laki-laki. Di depan Norwegia, kini kembali berjalan normal, begitu pula dengan Nora. Di akhir film, kita diperlihatkan profesor yang sedang menelpon dengan seseorang jenderal, di mana profesor itu menyampaikan bahwa temuannya atau tabung kecil yang di awal film diambil olehnya menunjukkan hasil yang signifikan. Dan ternyata temuannya itu adalah bayi troll kecil dan film pun selesai.